Tidak ada kata terlambat untuk menjadi apa yang mungkin kamu inginkan. George Eliot. Perkenalkan, saya Marif selaku moderator kali ini. Selama 30 menit ke depan, kita akan membahas pembelajaran daring, bauran, sinkronus asinkronus, dan kombinasi asinkronus-sinkronus. Sebelum melangkah lebih jauh, saya akan terlebih dahulu memperkenalkan pemateri-pemateri hebat kali ini. Yang pertama, Rosliana selaku pemateri 1, Iqbal Jumadat awal pemateri 2, Muhammad Zulkifli pemateri 3, Nurul Khofifah Alamsyah pemateri 4, Andi Khairul Fajri pemateri 5, dan yang terakhir Muhammad Indra Alamsyah selaku pemateri 6. Lalu saya juga akan menyampaikan presentasi kali ini akan berjalan secara otomatis dari pemateri 1 sampai dengan pemateri terakhir. Oleh karena itu, mari kita persilakan kepada pemateri pertama, Kak Rosliana. Kepada kakak kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rosliana, perwakilan dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan membahas terkait pembelajaran daring. Jadi, pembelajaran daring itu adalah pembelajaran secara online atau jarak jauh yang dapat dilakukan melalui jaringan internet atau menggunakan jaringan internet. Dapat pula kita simpulkan bahwa pembelajaran daring itu mengacu pada proses belajar yang dilakukan melalui jaringan internet, memungkinkan akses ke materi dan interaksi tanpa batasan lokasi fisik. Jadi pembelajaran daring ini sangat memudahkan peserta didik untuk belajar tanpa terikat waktu dan juga jarak. Ada beberapa yang menjadi kelebihan dari pembelajaran daring ini. Yang pertama itu adalah aksesibilitas. Jadi aksesibilitas di sini itu memungkinkan peserta didik untuk dapat mengakses materi dari mana saja dan kapan saja. Salah satu contohnya misal peserta didik ini punya waktu luang itu di sore hari karena paginya itu sampai siang harus belajar di sekolah. Nah, tapi dia merasa belum cukup untuk pembelajaran ini, dia membutuhkan pembelajaran tambahan. Nah, ini pembelajaran daring ini sangat mendukung pembelajaran untuk peserta didik yang seperti ini. Jadi pada sore harinya peserta didik ini dapat mengakses pembelajaran secara daring atau secara online kapanpun waktu luangnya. Dia bisa mengakses pembelajaran ini secara online dan dimanapun, mau dia di rumah ataupun di tempat bermainnya itu semuanya bisa diakses selama teknologi itu ada atau jaringan internet itu ada dan juga medianya ada. Kemudian yang kedua itu adalah fleksibilitas atau jadwal belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi salah satu kelebihan dari pembelajaran daring ini karena jadwal belajarnya itu dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu seperti tadi contohnya ya, yang punya waktu belajar atau punya waktu luangnya itu pada malam hari, maka pembelajaran daring ini bisa menjadi salah satu solusinya. Jadi kita tetap bisa belajar meskipun pada malam hari melalui pembelajaran daring. Kenapa? Karena pembelajaran daring ini itu dapat diakses kapan saja dan di mana saja karena pembelajaran daring ini itu tidak terikat dengan waktu dan juga jarak. Jadi dapat diakses kapan saja dan dimanapun. Nah, yang selanjutnya adalah kelebihan yang selanjutnya yaitu variasi konten atau beragam media. Jadi salah satu kelebihan dari pembelajaran daring itu karena media pembelajarannya itu beragam ya. Misal contohnya ada video pembelajaran. Jadi media pembelajarannya itu bisa berupa video pembelajaran, artikel, kuis. Nah, di mana kesemuanya ini bisa diakses melalui jaringan internet atau secara online dan juga dapat digunakan untuk mengasah kemampuan atau skill serta pemahaman peserta didik. Kemudian untuk kekurangan, yang pertama adalah kurangnya interaksi sosial. Ya, jadi pembelajaran daring ini dapat menyebabkan isolasi dan kurangnya interaksi langsung. Kemudian yang kedua, keterbatasan teknologi. Ya, jadi tidak semua peserta didik itu memiliki akses ke perangkat atau koneksi internet yang baik. Ya, kemudian yang terakhir, disiplin diri, yaitu pembelajaran daring ini memerlukan motivasi yang tinggi dan disiplin untuk belajar secara mandiri. Kemudian
aplikasi praktis. Ya, aplikasi praktis di sini ada 3. Yang pertama adalah e-learning di universitas dan sekolah. Kemudian yang kedua, kursus online terbuka atau program MOOC seperti Coursera atau edX. Yang terakhir adalah webinar dan workshop virtual. Pembelajaran bauran atau yang sering disebut sebagai blended learning adalah sebuah pembelajaran yang menggabungkan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, memberikan fleksibilitas dan keanekaragaman dalam cara siswa berinteraksi dengan materi. Jadi, dalam pembelajaran bauran itu sendiri, siswa tidak hanya belajar di kelas, tetapi juga memanfaatkan berbagai sumber belajar online seperti video, kuis, forum diskusi, dan lain-lain. Pembelajaran bauran juga memiliki kelebihan di mana dari segi kombinasi metode, pembelajaran bauran menggabungkan pembelajaran tatap muka dan pembelajaran daring, sehingga kita bisa memanfaatkan kelebihan dari masing-masing pembelajaran, baik itu pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran daring. Kemudian pembelajaran bauran interaksinya itu lebih baik, memberikan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan pengajar dan teman sekelas. Kemudian pengalaman belajar yang beragam. Dengan pembelajaran bauran menyediakan pendekatan belajar yang lebih holistik. Selain memiliki kelebihan, pembelajaran bauran juga terdapat kekurangan. Dari segi kompleksitas perencanaan, itu memerlukan perencanaan yang baik untuk mengintegrasikan pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Kemudian ketergantungan pada teknologi, karena pembelajaran bauran adalah pergabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring. Jadi kita harus memerlukan akses yang baik ke teknologi. Kemudian penyampaian materi yang tidak konsisten, sehingga terkadang bisa ada kesenjangan dalam kualitas pengajaran antara daring dan tatap muka. Kemudian aplikasi praktis sekolah yang menggabungkan kelas fisik dengan pembelajaran online, kemudian pelatihan korporat yang mengkombinasikan sesi langsung dan modul daring, kemudian program-program studi di universitas yang menawarkan model bauran. Pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus berlangsung secara real-time di mana siswa dan pengajar berinteraksi langsung melalui platform video atau chat seperti kelas online atau webinar. Untuk kelebihannya ada 3. Yang pertama, interaksi langsung, di mana peserta didik dapat berinteraksi secara langsung dengan pengajar dan teman sekelas. Dan yang kedua yaitu keterlibatan tinggi. Diskusi langsung dapat meningkatkan keterlibatan dan pemahaman materi. Dan yang ketiga yaitu feedback instan. Peserta didik dapat langsung mendapatkan umpan balik. Nah, selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk kekurangannya yang pertama yaitu waktu yang terbatas karena harus mengikuti jadwal yang telah ditentukan, yang mungkin tidak fleksibel. Dan yang kedua yaitu keterbatasan akses. Bagi peserta yang berada di zona waktu berbeda, mungkin akan mengalami kesulitan. Dan yang ketiga yaitu tekanan waktu. Diskusi waktu nyata dapat menimbulkan tekanan bagi beberapa peserta. Selanjutnya aplikasi praktis atau bagaimana kita mengaplikasikannya. Yang pertama, pada kelas online atau real time, kita bisa menggunakan Zoom, Google Meet, atau platform sejenis. Nah, yang kedua, untuk diskusi online atau seminar yang dilakukan secara langsung. Dan yang ketiga yaitu ujian atau kuis online namun dengan waktu yang telah ditentukan. Baiklah, untuk pembelajaran asinkronus sendiri adalah pembelajaran yang memungkinkan peserta didik untuk belajar secara mandiri, mengakses materi kapan saja tanpa keterikatan waktu, seperti dalam kursus online dengan modul yang dapat diunduh, ataupun dengan membaca artikel, baik itu dari jurnal maupun literatur lainnya. Adapun kelebihan dari pembelajaran asinkronus itu yang pertama, fleksibilitas waktu, di mana peserta didik dapat belajar sesuai dengan waktu yang mereka pilih.
Yang kedua, materi berulang, yang mana peserta dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja untuk memperdalam pemahamannya. Dan yang ketiga, sejalan dengan poin kedua sebelumnya, di mana poin ketiga ini penyampaian dapat disesuaikan, di mana peserta dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Adapun kekurangan dari pembelajaran sinkronus, yang pertama itu kurangnya dukungan langsung, di mana peserta didik sulit mendapatkan bantuan segera setelah mengalami kesulitan. Yang kedua, kemandekan dalam pembelajaran, yaitu peserta mungkin merasa terasing dan kehilangan motivasi belajarnya. Ketiga, disiplin yang diperlukan, di mana peserta didik membutuhkan manajemen waktu yang baik agar tidak tertinggal. Adapun aplikasi pembelajaran sinkronus ini sendiri, yang pertama itu modul pembelajaran mandiri di platform seperti Moodle atau Canva. Yang kedua, konten video yang dapat diakses kapan saja seperti YouTube. Dan yang ketiga, forum diskusi online yang memungkinkan pertukaran pemikiran tanpa ketekanan waktu seperti WhatsApp, Line, dan sebagainya. Kemudian, mari kita bahas pembelajaran kombinasi sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran kombinasi adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan elemen-elemen pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Pendekatan ini semakin populer karena memberikan fleksibilitas dan efektivitas yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran, terutama dalam era digital seperti sekarang. Sebenarnya, ide untuk mengkombinasikan skema sinkronus dan asinkronus adalah untuk melengkapi kekurangan satu sama lain. Misalnya nih, skema sinkronus yang kurang dalam hal fleksibilitas waktu akses materi. Nah, dengan dikombinasikan dengan skema asinkronus, maka pembelajar dapat mengakses materi kapanpun ketika pembelajar tersebut membutuhkan. Atau misalnya asinkronus yang kurang dalam hal interaktivitas. Maka ketika dikombinasikan dengan sinkronus, maka pembelajaran kombinasi akan menjadi lebih interaktif. Nah, dengan mengkombinasikan pembelajaran skema sinkronus dan asinkronus, lahirlah pembelajaran kombinasi yang memiliki kelebihan yaitu dalam hal fleksibilitas, efektivitas, interaktivitas, kemudian juga yang mendukung pembelajaran mandiri, serta modernisasi. Walaupun masih terdapat kekurangan dalam hal disiplin dan juga kualitas interaksi. Lalu, bagaimana penerapan pembelajaran kombinasi ini? Nah, contohnya misalnya dalam suatu perkuliahan online, terdapat skema sinkronus. Misalnya kuliah umum, kemudian diskusi kelompok melalui video conference. Dan asinkronusnya adalah materi perkuliahan diunggah di LMS, tugas mandiri, serta forum diskusi online. Nah, atau mungkin contoh sederhananya adalah misalnya perkuliahan PPDB ini tanpa tatap muka, atau tatap mukanya ini adalah diganti dengan video conference. Jadi, perkuliahan PPDB materinya diunggah di LMS, sedangkan perkuliahannya adalah melalui video conference. Maka pembelajaran itu menjadi kombinasi sinkronus dan asinkronus. Atau contoh lain misalnya di sekolah dasar, terdapat suatu mata pelajaran dengan skema asinkronus, yaitu tugas serta materi diberikan melalui grup WhatsApp. Lalu dijadwalkanlah suatu pertemuan konferensi, katakanlah melalui Zoom meeting. Di sana dibahas mengenai tugas-tugas siswa serta memberikan umpan balik terhadap tugas-tugas yang telah dikerjakan. Nah, di situ merupakan skema sinkronus. Nah, dengan demikian terjadi kombinasi antara skema asinkronus dan sinkronus. Terima kasih teman-teman semua telah menyimak materi kami dari awal hingga akhir. Mari kita bersama-sama bangun pendidikan Indonesia agar menjadi nomor 1 di dunia. Karena kemajuan pendidikan Indonesia berada di tangan kita. Dan ada quotes yang keren sekali dari Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia.
karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terakhir, pantun dari saya, Pak Camat pergi jalan-jalan ke Amerika. Pergi ke Amerika hanya membawa celana. Cukup sekian presentasi dari saya. Beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.